Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'd. Ukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan yang baik ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita yang pada pertemuan yang lalu kita vakum satu hari ya, kita libur satu hari karena suatu hal. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah untuk bisa menjalankan dan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat muassalam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita dengan keaktifan kita dalam mengikuti kajian-kajian ini, kita nantinya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang sholat jamak qashar bagi musafir. Yaqul al-muallif rahimahullah al-qadhi Abu Syuja' wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasru as-salati ar-ruba'iyyati bi khamsi syara'ita an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu sittata ashara farsakhan wa an takuna masafatuhu sittata ashara farsakhan wa an yakuna muaddiyan bis salati ar-ruba'iyyah wa an yanwi al-qasra ma'a al-ihrami wa an la yatamma bi muqim. Yaqul wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, apa qasrus sholati, mengqasar salat ar-ruba'iyyati yang
jumlah rakaatnya ada 4. Boleh bagi seorang musafir untuk mengqashar sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Mengqashar itu artinya meringkas. Meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2. Jadi jumlah rakaat 4 sholat yang jumlah rakaatnya 4 itu bisa diringkas, bisa diqashar menjadi 2. Bi khamsi syara'ita dengan 5 syarat. Adapun sholat yang jumlah rakaatnya kurang dari 4 maka tidak bisa diqashar. Sholat maghrib tidak bisa diqashar, sholat subuh juga tidak bisa diqashar. Berarti yang bisa diqashar adalah sholat zuhur dengan asar, zuhur, asar, isya, itu jumlah rakaatnya 4. Itu bisa diqashar, diringkas menjadi 2 dengan 5 syarat. Artinya boleh seorang itu mengqashar sholat yang jumlah rakaatnya 4, jadi musafir ini boleh mengqashar sholatnya dengan 5 syarat. Apa itu? An yakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Hendaknya ada apa safaruhu, safarnya musafir itu fi ghairi maksiatin, pada selain maksiat. Syarat yang pertama, safarnya ini tidak boleh dengan tujuan maksiat. Kalau misalnya ada seseorang yang bepergian jauh, misalnya dari Jember ke Jakarta, atau Jakarta Jember, atau Jakarta Surabaya, atau Jember Surabaya lah misalnya begitu. Kalau tujuannya maksiat, maka tidak boleh qashar. Tidak boleh qashar. Misalnya tujuannya, niatnya merampok, niatnya mencuri, niatnya berzina, maksiat, maka tidak boleh bagi dia itu mengqashar. Tidak sah. Kalau dia mengqashar, maka qasharnya tidak sah. Tidak sah sholat itu. Kalau rekreasi gimana? Ya, lihat dulu rekreasinya. Kalau rekreasinya itu rekreasi yang diperbolehkan, rekreasi yang tidak ada unsur maksiatnya, ya tidak apa-apa. Misalnya wisata religi, ya jelas itu ya. Kalau wisata religi, ziarah wali 5, wali 9, itu termasuk safar yang tidak tujuan maksiat. Ya, boleh mengqashar. Adapun yang mengatakan tidak boleh mengqashar, karena itu dianggap sebagai ziarah maksiat katanya itu, maka ini tidak perlu dipedulikan ya, karena pada saat mereka ini tidak tepat sebenarnya. Ibnu Taimiyah itu bagi mengatakan bahwa orang yang ziarah ke makam Rasulullah itu tidak boleh mengqashar sholat, karena termasuk perjalanan maksiat itu katanya ya. Maka ini termasuk
apa namanya, perkara yang tidak bisa dibenarkan, ya. Nah, itu salah paham aja sebenarnya. Alasan Ibnu Taimiyah itu mengharamkan orang yang ziarah ke makam Nabi untuk jamak qashar, ya. Itu dianggap maksiat karena itu termasuk ziarah yang wasail syirik, ya, bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dengan dalil la tusyaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Ini tidak pada tempatnya, itu salah sasaran sebenarnya. Jadi hadis yang mengatakan Nabi bersabda la tusyaddu rihali illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza, itu sama sekali bukanlah dalil yang mengharamkan seseorang untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ketika masjid. Jadi makna hadis ini tidak seperti yang mereka paham. Apa makna hadis ini? La tusyaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Maksudnya adalah tidaklah seseorang bisa mendapatkan keutamaan, ya, keutamaan sholat. Tidaklah bisa seseorang itu mendapatkan keutamaan sholat atau sholatnya bisa dilipat gandakan kecuali kepada ketiga masjid itu, ya, kepada ketiga masjid, yaitu Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, dan Al-Masjid An-Nabawi. Ya, artinya seseorang itu tidak bisa melakukan perjalanan jauh untuk melakukan sholat agar sholatnya dilipat gandakan, tidak bisa mendapatkan pahala keutamaan dilipat gandakannya sholat itu kecuali kepada tiga masjid itu. Karena ketiga masjid ini mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Di masjid ini, di ketiga masjid ini, keistimewaannya apa? Apabila sholat di tiga masjid ini, maka sholatnya dilipat gandakan menjadi beberapa kali lipat di Al-Masjidil Haram, ya, Al-Masjid An-Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Artinya, kalau seseorang itu misalnya melakukan perjalanan jauh, meskipun itu jauhnya itu lebih jauh daripada Makkah, Madinah, dan Al-Masjidil Aqsa, Palestina, misalnya lebih jauh dari itu, maka pahalanya tidak ada bedanya. Sama saja dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Meskipun itu masjidnya lebih besar, misalnya katakanlah lebih besar, misalnya masjidnya lebih besar daripada Masjid Al-Masjidil Haram, atau lebih besar daripada Al-Masjidil Aqsa, atau lebih besar daripada Al-Masjid An-Nabawi, misalnya. Maka sholatnya tetap sama. Sama dengan dia sholat di rumahnya sendiri, di masjid di daerahnya sendiri, sama. Adapun kalau dia sholat di tiga masjid ini, ya, maka sholatnya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Kalau sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan menjadi
berapa saya kalau pakai surat 100.000, 50.000, kemudian 500. Saya agak lupa ini. Yang jelas itu lipat gandakan menjadi berapa kali lipat. Nanti insya Allah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Berapa kelipatan orang yang sholat di Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Nanti akan dijelaskan kemudian ya, fadilah-fadilahnya. Yang jelas maksud hadis itu demikian. Jadi hadis ini sama sekali tidak menjadi dalil, tidak menunjukkan larangan seseorang melakukan perjalanan atau tidak menjadi dalil larangan berziarah ke makam Rasulullah atau ke makam-makam para wali. Ya, ini tidak menjadi dalil. Jadi aneh kalau ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ziarah ke makam Rasulullah dengan dasar hadis ini. Atau dia juga melarang ziarah ke makam para wali dengan dasar hadis ini. Tidak nyambung. Ya. Itu jaka sembung namanya. Ya, jaka sembung. Tidak nyambung. Jaka sembung bawa golok atau apa. Ya, tidak nyambung. Ya. Jadi syarat pertama, seseorang itu boleh mengqashar sholat, ya bagi seorang musafir itu boleh mengqashar sholatnya. Pertama, tidak boleh tujuannya untuk maksiat. Kalau dengan tujuan maksiat maka tidak boleh mengqashar. Termasuk juga tidak boleh menjamak juga. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan. Dan hendaklah antakuna dan hendaklah ada apa masafatuhu jaraknya safar. Ya, jaraknya safaruhu itu 16 farsakhan, 16 farsakh. Jadi jarak safarnya itu yang kedua ini syaratnya harus 16 farsakh. Nah, 16 farsakh itu dikatakan bahwa satu farsakh itu 3 mil. Ya. 3 farsakh itu 3 mil. Cuma 1 milnya itu ada khilaf. Ya. 1 milnya itu ada perbedaan pendapat. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa 1 mil itu sama dengan 3.000 dirham. Ya. Sama dengan 3.000 dirham. 1 milnya. Nah, karena itu maka 16 farsakhun ini kalau dikonversi kepada kilometer, ya, maka terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan 133,92 kilometer, gitu ya. 133,92 kilometer. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan 78,12 kilometer. 78,12 kilometer. Dan ada yang mengatakan 44,64 kilometer. Ini ada yang mengatakan demikian. Jadi intinya itu khilaf. Dan ini khilafnya ini semua muqtadar semua, ya. Bisa diamalkan. Dan itu berangkat dari perbedaan milnya itu sendiri. Tapi yang paling ini ya 133,92 itulah yang paling jauh itu ya. 133,92 kilometer jaraknya.
Dan jaraknya ini apa namanya? Disyaratkan jarak 133,93 km ini sudah keluar dari Imron al-Balad, ya. Sudah keluar dari Imron al-Balad. Sudah keluar dari bangunan dalam suatu daerah. Kalau masih nyambung bangunannya, meskipun jaraknya itu 133, sudah sampai Masafatul Qasri misalnya, jaraknya sudah memenuhi, ya, memenuhi syarat jaraknya, tapi kalau ini masih nyambung bangunannya, maka itu masih dalam kategori satu daerah itu, Mas, ya. Belum dikatakan safar. Ya. Jadi syaratnya itu sudah mufaraqatul imron. Mufaraqatul imron sudah lepas keluar dari bangunan suatu daerah. Kalau masih nyambung, maka meskipun itu jaraknya sudah mencapai, ya, jarak qasar, maka itu belum boleh. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna muaddiyan lis-shalatir rubaiyati. Wa an yakuna, dan hendaklah ada siapa orang yang mengqasar itu muaddiyan, menjalankan lis-shalatir rubaiyati, terhadap salat yang jumlahnya 4. Artinya, ya, sholat yang dikerjakan ini memang jumlah rakaatnya adalah 4. Ya, jumlah rakaatnya adalah 4. Artinya kalau misalnya sholatnya itu bukan sholat yang jumlah rakaatnya 4, berarti ya tidak boleh di qasar. Atau ya ketika jumlah rakaatnya 4 dalam perjalanan, ya maksudnya. Kalau misalnya mengqadha sholat yang, ya, kalau itu sholat qadha, sementara yang diqadha itu adalah sholat yang di rumah, ya, kemudian dikerjakan di safar, maka itu juga tidak boleh jadi sholat qadha itu kalau dikerjakan di safar, sholat qadha di rumah itu diqadha di safar, maka tidak boleh di qasar. Misalnya saya di rumah itu karena ketiduran, ya, kelewatan sholat zuhur. Itu kan namanya apa itu? Hudzur, ya. Orang yang ketiduran itu kan hudzur. Ya, karena ketiduran sehingga kelewatan sholat zuhur. Enggak sholat zuhur, kelewatan. Jadi kan orang yang meninggalkan sholat zuhur karena uzur ini, mengqadhanya kan tidak wajib fauron, tidak wajib seketika. Nah, kemudian besoknya saya melakukan safar. Safar ke Surabaya misalnya. Nah, dalam safar ini saya tidak boleh mengqasar sholat yang saya qadha itu. Meskipun jumlah rakaatnya 4, itu tidak boleh diqasar. Karena itu sholat yang terlewatkan tidak dalam perjalanan. Paham sih?
Paham ya? Begitu juga sebaliknya, orang yang sholat yang terlewatkan dalam waktu safar, ini tidak boleh diqashar di rumah. Pak, saya sholat zuhur kelewatan, tidak sempat sholat waktu bepergian, kan wajib diqadha. Kemudian nyampe di rumah, maka yang terlewatkan ini tidak boleh diqashar di rumah. Jadi qadhanya di rumah itu tidak boleh diqashar apa yang dia terlewatkan di dalam perjalanan. Nah, ya sholat biasa, bukan sholat qashar. Ya. Jadi mengqadhanya sesuai dengan rakaatnya. Sholat zuhur itu kan boleh diqashar kalau dalam bepergian. Ya. Tapi kalau di ini terlewatkan, nggak dilaksanakan, sholat zuhur nggak dilaksanakan, waktu safar nggak dilaksanakan. Ya, sudah lewat waktunya nggak terlaksana. Maka ketika di rumah kan wajib diqadha ini. Sholat yang terlewat kan wajib diqadha. Maka ketika di rumah, maka sudah nggak boleh diqashar. Sudah nggak boleh diqashar lagi. Jadi artinya sholat qashar itu hanya boleh dilakukan ketika dalam perjalanan. Adapun kalau misalnya apa yang terlewatkan, sholat yang terlewatkan pada waktu bepergian, waktu safar, kemudian dia safar lagi, atau dia masih dalam safar, tapi terlewatkan, ya, karena diqadha, tapi dia masih dalam safar, maka itu tetap boleh diqashar. Nah, misalnya sholat zuhur asar misalnya, ya. Zuhur lah misalnya, satu sholat zuhur. Nah, nanti kan akan diterangkan nanti ya, kalau sholat jamak takdim itu sholat ya, atau dia ini misalnya sholat zuhur ini terlewatkan karena dia ketiduran, sholat zuhur itu terlewatkan karena bepergian itu dia ketiduran, terlewatkan. Harusnya dia ini kan ketika dia ini terjaga masuk sholat zuhur, masuk waktu sholat zuhur, ya, dia kan harus bisa dijamak takhir, bisa. Ketika sudah masuk waktunya boleh dijamak takhir. Artinya dia niat untuk jamak takhir. Kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan ketika waktu zuhur, boleh niat untuk jamak takhir. Tapi dia ini ketiduran, nggak sempat niat jamak takhir. Bangun-bangun sudah asar. Berarti kan kelewatan ini. Berarti kelewatan. Nah, yang terlewat zuhur ini kan wajib diqadha. Nah, ketika waktu asar itu, maka dia boleh mengqadha zuhur itu dengan qashar. Di waktu safar tadi dia. Tahu maksudnya? Jadi zuhur kelewatan karena ketiduran, ibis ya, ketiduran. Ziarah misalnya ya. Kita nanti ziarah. Ketika ziarah naik bis, sholat zuhur, di bis itu ketika zuhur dia masih enak tidur. Ya, ini perjalanan dari Jember ke Pasuruan misalnya ya, ke Mbah Hamid, atau ke Surabaya, ke Ampel gitu ya. Jalanan. Zuhur itu dia terlelap tidur. Bangun-bangun asar. Nggak ada yang bangunin ini. Bangun-bangun asar.
Ini kan kelewatan zuhurnya. Ya. Nah, ketika dia sholat asar, maka apa yang sholat zuhur yang terlewatkan tadi itu kan tetap wajib diqadha. Nah, karena dia masih safar, maka qadhanya boleh diqadha. Dia qasar. Ini harus dibedakan antara jamak dan qasar ya. Jamak sendiri, qasar sendiri. Kita nanti sekarang ini bicara tentang qasar. Qasar itu apa? Meringkas. Kita belum bicara tentang jamak. Kita belum bicara tentang sholat jamak. Nah, nanti jamak itu bisa digabung dengan qasar, jamak qasar gitu ya. Ini kita bicara qasar dulu. Di sholat zuhur yang terlewatkan tadi itu boleh diqadha dengan qasar juga. 2 rakaat, zuhur dikerjakan 2 rakaat, tidak dengan 4 rakaat. Karena dalam keadaan safar. Kalau di rumah tidak boleh. Kalau sudah di rumah, maka tetap 4. Zuhur tetap 4. Saya belum paham tuh. Ya sholat zuhur qasar. Ya qadha kan. Ya. Kalau sholat yang telah terlewat berarti qadha. Ya. Nah, kalau dia ini ketika zuhur itu dia bangun, ya, kalau ingin menjamak takhir itu kan harus niat. Kalau lupa niat berarti kan, kalau lupa niat menjamak takhir, berarti nanti jatuhnya qadha zuhur nanti. Ya, zuhur nanti jatuhnya qadha. Tapi kalau sudah niat, maka nanti itu jamak takhir. Jadinya jamak takhir. Kalau lupa niat, zuhurnya nanti jatuhnya qadha. Ya, jatuh niatnya makanya. Ya, makanya niat itu punya peran yang sangat penting, punya faedah yang sangat penting. Jadi jangan sepelekan niat sih. Paham ini ya? Jadi ini syarat yang ketiga, an yakuna muaddiyan lis sholatir rubaiyah. Artinya yang sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian wa an yanwiyal qasra ma'al ihram. Dan hendaklah berniat qasar ma'al ihram. Bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu niatnya mengqasar. Ya. Kalau ketika takbiratul ihram itu enggak niat qasar, ya jangan mengqasar. Ya. Jadi usolli saja ya. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat dengan qasar, ya, adaan lillahi ta'ala. Nah, begitu niatnya. Tapi niat itu dalam hati ya. Itu dalam hati. Kalau enggak niat qasar, berarti ya dikerjakan dengan sempurna. 4. Jadi harus niat qasar. Kemudian wa alla ya'tamma bimuqimin. Wa alla ya'tamma, dan hendaklah tidak bermakmum, ya, siapa musafir bimuqimin, dengan sholatnya orang yang muqim. Artinya gimana? Seseorang itu boleh mengqasar sholatnya, sholat 2 rakaat, 4 rakaat diringkas 2 rakaat. Syaratnya yang terakhir adalah dia tidak bermakmum dengan orang yang sholatnya sholat muqim. Sholat muqim itu berarti 4 rakaat. Ya, sholat muqim itu 4 rakaat. Imamnya sholat 4 rakaat, dia ini mau qasar. Nah, ya.
Jadi tidak boleh bermakmum dengan orang yang sedang sholat muqim. Paham ya? Jadi imamnya 4 rakaat, sementara dia ini mau 2 rakaat sholat, mau qashar, ya enggak bisa. Ya, harus gimana? Ya sama-sama qashar, sama-sama qashar, atau dia ini jadi imam, ya. Kalau dia ini jadi imam, makmumnya itu boleh sholat muqim. Ya, kalau begitu enggak apa-apa. Makanya kalau dia ini musafir, kalau ingin tetap bisa qashar, berarti dia harus jadi imam. Makmumnya boleh 4 rakaat sholatnya. Ya, berarti nanti ketika dia ini salam, nah, makmumnya nanti kan kurang 2 rakaat, berarti menyempurnakan misalnya itu. Jadi orang yang sholat, orang yang muqim boleh berjamaah dengan orang yang musafir, yang mengqashar, boleh. Tapi sebaliknya, kalau yang musafir ini mau mengqashar, maka tidak boleh dia sholat di belakang orang yang sholat yang muqim. Ya. Nah, ini syarat-syaratnya sholat qashar. Nah, sholat qashar itu nanti boleh bisa dikerjakan jamak atau sendiri. Artinya qashar sendiri, tidak dijamak. Jadi boleh dijamak, boleh tidak. Kalau dijamak berarti nanti ya itu jamak takdim atau jamak takhir. Syarat-syaratnya jamak. Apa syaratnya jamak itu? Yaqul al-muallif rahimahullah wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyihima sya'a. Wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi seorang musafir apa an yajma'a menjamak, mengumpulkan bainal dhuhri wal 'ashri antara salat zuhur dan salat asar fi waqti ayyihima pada waktu manapun di antara keduanya. Pada waktu manapun antara keduanya sya'a yang menghendaki siapa musafir. Seorang musafir itu boleh menjamak, mengumpulkan antara salat zuhur dan salat asar di waktu manapun, di waktu kapanpun yang dia kehendaki. Artinya boleh ditakdim, boleh takhir, boleh mendahulukan, boleh mengakhirkan, boleh jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti asar dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir berarti zuhur dikerjakan pada waktu asar. Itu maksudnya ini. Fi waqti ayyihima sya'a. Kemudian wa bainal maghribi wal isya'i dan antara maghrib dan isya fi waqti ayyihima sya'a. Pada waktu manapun di antara keduanya sya'a yang menghendaki siapa musafir. Begitu juga maghrib dan isya ini boleh dijamak di waktu manapun di antara keduanya. Artinya boleh dikerjakan pada waktu maghrib berarti jamak, isya di waktu maghrib berarti jamak takdim, dan maghrib dikerjakan pada waktu isya berarti jamak takhir. Nah, dan ini tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi yang melakukan jamak ini ya, jamak takdim atau jamak takhir. Jadi kalau jamak takdim syaratnya ada 3. Pertama, niyatul jam'i
fi sholatil ula. Jadi kalau jamak takdim, yang pertama an yabda bil dhuhri qabla al-'ashri wa bil maghrib qabla al-isya. Jadi pertama, kalau jamak takdim itu harus mendahulukan, kalau zuhur dengan asar berarti zuhur dulu, ya, baru kemudian asar. Zuhur dulu kemudian asar. Kalau maghrib dengan isya, kalau jamak takdim berarti maghrib dulu kemudian isya. Harus urut, ya. Zuhur dulu, baru setelah itu dilanjut dengan asar. Kalau maghrib isya, berarti maghrib dulu kemudian isya. Jadi mendahulukan zuhur sebelum asar, mendahulukan maghrib sebelum isya. Kalau terbalik berarti tidak sah. Kalau jamak takdim, zuhur asar, asar dulu baru zuhur, tidak sah. Ya, harus zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Yang kedua, harus niatul jam'i fi sholatil ula. Niat jamak di sholat yang pertama. Jamak takdim itu niatnya harus dilakukan ketika sholat pertama. Ya. Di dalam sholat pertama. Boleh ketika takbiratul ihram, boleh pertengahan, boleh di akhir, sebelum salam yang penting. Zuhur, asar misalnya. Jamak takdim zuhur dan asar. Berarti kapan niat menjamaknya? Ketika dia sholat zuhur. Ketika sholat zuhur itu, ketika takbiratul ihram, boleh ketika takbiratul ihram, berarti sholli fardhu zuhri. Kalau apa? Qashar berarti ya qashar, ada qashar. Sholli fardhu zuhri majmu'an bil 'ashri, ya jam'an taqdiman qashran dalam hati, ya. Saya niat sholat zuhur jamak takdim dengan asar di qashar, ya, karena Allah, dalam hati. Meskipun tidak dilafazkan tidak apa-apa. Meskipun tidak dilafazkan tidak apa-apa. Yang penting dalam hati niatnya ingin jamak qashar, jamak takdim. Gitu ya. Atau ketika di awal dia nggak terlintas ingin menjamak, ya, nggak terlintas ingin menjamak. Tengah-tengah, oh ya ini saya ini waktunya enak di jamak takdim, niat jamak takdim. Qashar atau maghrib, asar diniatkan untuk dimajukan, dijamak dengan sholat zuhur. Atau sebelum salam, ya, sebelum salam, oh ingat belum niat jamak. Nah, kalau misalnya setelah salam yang pertama baru ingat dia ini belum jamak, berarti sudah selesai. Berarti nanti apa? Sholat zuhur asarnya dikerjakan ya di waktu asar. Asarnya dikerjakan di waktu asar. Ya. Karena tadi dia lupa tidak niat menjamak takdim. Berarti asarnya tidak boleh dikerjakan di waktu zuhur. Karena dia belum niat jamak takdim. Kalau sudah niat, maka boleh dimajukan asar itu. Ya, ditakdim namanya. Paham, Pak? Apa perlu diulang? Paham ya? Nah. Itu yang kedua. Yang ketiga harus mualat, al-mualat baina al-ula wa tsaniyah. Harus mualat. Mualat itu apa? Bersambung, ya. Antara sholat pertama dan sholat kedua itu harus bersambung. Tidak boleh ada pemisah. Pemisah yang dianggap itu secara uruf itu termasuk pemisah. Jadi ukurannya itu uruf. Uruf itu ya umumnya itu ya apa? Dianggap pemisah itu apa? Kalau hanya sekedar apa namanya baca istighfar 3 kali itu tidak termasuk pemisah. Ya. Kalau hanya sekedar
mencari tempat misalnya, kita cari tempat sholat jamaah bersama jamaah lain misalnya, itu cari tempat yang lain, ajak jamaahnya atau santrinya atau temannya, kita cari tempat, maka itu tidak dianggap memisah, asalkan itu tidak jauh, tidak lama. Kalau masih satu perjalanan lagi, 1 jam lagi, ya itu namanya bisa, sudah tidak mualat lagi. Ya. Jadi kalau hanya baca istighfar, baca sholawat 3 kali itu tidak termasuk memisah. Ya. Tapi kalau wiritan lengkap itu termasuk memisah sudah ya. Wiritan lengkap. Jadi wiritan ba'da sholat itu lengkap sampai 2 terakhir itu lengkap. Itu termasuk tidak mualat itu. Ya, kalau sudah terpisah begitu berarti tidak boleh jamak gitu. Jadi berarti asar dikerjakan pada waktu asar. Paham ya? Adapun kalau jamak takhir, itu tidak disyaratkan harus sholat yang pertama dulu. Ya. Kalau tadi kan kalau jamak takdim, yang pertama baru kedua, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan begitu. Artinya meskipun ya boleh zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur, boleh begitu. Ya. Tapi al-afdal itu urut. Al-afdal itu urut. Ya, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Al-afdal. Tapi kalaupun mendahulukan sholat adaannya, apa? Sholat pada waktunya dulu, asar dulu baru zuhur, maghrib dulu baru isya dulu baru maghrib misalnya, tidak apa-apa. Ya. Tidak membatalkan. Kalau yang jamak takdim wajib itu. Wajib yang pertama dulu baru yang kedua. Zuhur dulu kemudian asar. Maghrib dulu kemudian isya. Ya. Kemudian yang kedua untuk jamak takhir syaratnya niat jamaknya itu dikerjakan ketika waktu pertama masuk. Beda antara tadi ya. Kalau tadi itu jamak takdim dikerjakan di dalam sholat yang pertama. Ketika sholat di waktu pertama. Sholat pertama. Kalau jamak takhir dikerjakan ketika waktu pertama masuk. Bukan di dalam sholat. Nah, bukan waktu adzan. Ya, pokoknya waktu, ya misalnya adzan sebagai tanda ini misalnya ya. Sebagai tanda masuknya waktu, misalnya ini sudah waktunya masuk waktu zuhur. Nah, berarti ketika itu dia niat jamak saya niat ingin menjamak takhir, ingin menjamak sholat zuhur saya di akhir ya, atau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Niat. Maka ketika tadi itu lupa tidak niat, nah, maka berarti nanti ya nanti jatuhnya qadhaan kalau memang belum dikerjakan. Kalau tadi itu belum dikerjakan, maka dan lupa niat, berarti nanti jatuhnya qadha. Kalau dia belum niat, berarti ya tetap ya sholatnya sholat biasa, berarti. Ya, bukan jamak takhir. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kalau tadi jamak takdim itu disyaratkan mualas, kalau jamak takhir tidak disyaratkan mualas. Ya. Jamak takhir tidak disyaratkan
mualat. Artinya setelah sholat Isya misalnya, tidak wajib langsung disambung dengan sholat maghrib. Jamak akhir itu ya. Setelah sholat Isya, tidak wajib langsung disambung dengan sholat maghrib. Misalnya sholat maghribnya nanti itu dikerjakan setelahnya atau sebaliknya. Ya. Sholat maghrib dulu, kemudian Isya-nya nanti belakangan. Nanti kalau tidak masalah. Jadi tidak wajib mualat. Tidak wajib mualat. Paham ya ini ya? Sudah mau habis. Wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Wa yajuzu dan boleh lil hadiri bagi orang yang hadir, artinya yang tidak dalam perjalanan, fil hadar, salat fil hadar. Lil hadir orang yang hadirnya orang yang tidak dalam perjalanan. Fil matari dalam keadaan hujan, apaan ya jemaah menjamak bainahuma antara keduanya, antara waktu pertama dan waktu kedua, sholat pertama, sholat kedua, di waqtil ula minhuma, di waktu yang pertama minhuma dari keduanya. Jadi ini hanya boleh menjamak saja, tapi tidak boleh mengqashar. Ya, tidak boleh menjamak saja, boleh menjamak saja, tapi tidak boleh mengqashar. Ini orang yang karena kehujanan di masjid, ya. Jadi kalau dia ini misalnya sholat jamaah di masjid kemudian hujan deras, ya, maka dia boleh menjamak. Tapi menjamaknya hanya boleh dilakukan di waktu yang pertama. Dengan syarat pertama, hujannya ini dapat membasahi pakaian. Hujannya ini deras sehingga deras dan dapat membasahi pakaiannya. Kalau masih bisa pakai payung dan enggak basah, ya berarti ya enggak usah menjamak. Kemudian yang kedua, wujudul matar fi awalis sholatain. Hujannya itu berada di awal dua sholat. Jadi sholat pertama itu hujan, sholat kedua itu masih hujan. Ya, hujan terus bersambung. Kemudian wa indas salam minal ula. Dan ketika salam di sholat pertama. Ketika sholat pertama itu masih hujan. Ketika sholat pertama itu masih hujan. Jadi kalau sholat pertama itu sudah terang dan tidak nyambung di sholat keduanya, berarti itu masih terang. Ya. Sudah terang ya. Ketika sholat pertama itu sudah terang, sebelum salam itu sudah terang dan terus terang, bukan terang terus ya, maka tidak boleh menjamak. Jadi ya ketika salam di rakaat pertama itu masih hujan, masih hujannya masih berlangsung ya, dan terus itu apa? Jadi sampai dengan sholat yang gitu kalau ini ya. Jadi wujudul matar fi awalis sholatain, adanya hujan itu di awal dua sholat, wa inda salam minal ula, dan ketika salam dari rakaat pertama. Ini yang catatan yang saya. Kemudian hadhir rukhsah liman yusalli jama'atan fi masjidi
rukhsah ini, keringanan ini berlaku bagi orang yang sholat di masjid atau selain masjid yang termasuk min mawadhi'il jamaah, ya. Atau musalla misalnya yang biasa dipakai untuk sholat berjamaah. Jadi kalau dia ini di rumah, tidak ke masjid, ya tidak boleh menjamaah. Ya. Jadi rukhsah ini berlaku bagi orang yang sudah biasa sholat di masjid. Dan sholatnya di masjid yang biasa dipakai untuk jamaah. Sholat jamaah di masjid. Kemudian masjidnya ini jauh. Ba'idun urfan, bihaitsu yata'adza adz-dzahib ilaihi bil matar fi tariqihi. Ya. Dan masjidnya ini secara uruf itu jauh. Yang sekiranya kalau dia ini pulang pergi itu dia kehujanan. Ya. Basah semua pakaian. Ya, kalau dia ini misalnya pergi ke masjid sana itu. Kalau dia jalan, ini pakaiannya itu basah semua. Ya. Nah, jadi kalau masjidnya cuma dekat sini, bisa loncat, tidak sampai sampai basah pakaiannya, maka tidak berlaku. Atau dia pakai payung sampai sana itu pakai payung, tidak membasahi pakaiannya, berarti tidak berlaku. Jadi syaratnya ini bisa ya bundus siap, ya bundus tahu. Hah? Wallahu a'lam. Ya, demikian mungkin untuk kajian kita pada siang hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.